Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tompo dengan NPM 0204251165 dengan Prodi Manajemen dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengempu Dr. Hairul SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diksi atau pilihan kata. Oke, diksi adalah pemilihan kata yang tepat sesuai dengan mengungkapkan gagasan atau perasaan dalam berbicara maupun menulis. Dengan adanya diksi yang baik, pesan yang akan ingin kita sampaikan kepada penulis akan menjadi jelas, menarik, dan kreatif. Baik, unsur yang harus kita perhatikan dalam diksi itu yang pertama adalah ketepatan makna. Apa yang harus kita bicarakan sesuai dengan arti yang kita berbicara atau yang kita maksud. Yang kedua yaitu kesesuaian situasi. Kata yang harus sesuai dalam konteks, misalnya bahasa resmi di pidato, bahasa santai dengan teman. Yang ketiga yaitu keseimbangan rasa. Pilihan kata dapat menciptakan kesan sopan, halus, kasar, atau netral. Baik, di sini tuh ada 3 jenis diksi. Diksi yang pertama itu diksi umum dan diksi khusus. Diksi umum maknanya luas, seperti hewan, tumbuhan, dan kendaraan. Kalau khusus maknanya sempit, seperti kucing, mawar, dan sepeda motor. Dan yang kedua yaitu ada diksi denotatif dan konotatif. Kalau denotatif maknanya sebenarnya yaitu rumah atau tempat tinggal. Kalau konotatif makna tambahan atau hias seperti rumah, tempat berlindung dari kesepian. Nah, di sini tuh ada kesalahan umum dalam pemilihan kata diksi. Yang pertama itu menggunakan kata serapan atau kata yang tidak baku seperti aktivitas. Seharusnya itu aktivitas. Nah, yang kedua itu menggunakan kata yang berlebihan seperti naik ke atas. Seharusnya itu naik. Nah, yang ketiga, mengulang kata yang tidak perlu seperti ia pulang kembali ke rumah. Seharusnya itu cukup saja ia pulang ke rumah. Nah, di sini saya akan mencontohkan 3 kalimat dalam penggunaan diksi yang kurang tepat dan tepat. Yang pertama itu saya melihat ibu saya sakit. Kalau dilihat dari yang tepat, yaitu saya menjenguk ibu saya yang sakit. Nah, yang kedua itu ia mati kemarin. Dalam kalimat yang kurang tepat. Tapi kalau dalam kalimat yang tepat, yaitu ia wafat kemarin. Nah, yang ketiga yaitu rumah itu sangat jelek. Dalam kalimat kurang tepat. Tetapi kalau dalam kalimat yang tepat yaitu rumah itu tidak terawat. Nah, di sini juga ada kesalahan umum dalam pemilihan diksi. Yang pertama yaitu menggunakan kata yang artinya mirip tetapi konteksnya salah. Yang kedua itu menggunakan kata serapan atau yang tidak baku. Yang ketiga menggunakan kata yang berlebihan. Yang keempat itu mengulang kata yang tidak perlu. Jadi kesimpulan dari diksi atau pemilihan kata ini menjadi unsur yang paling penting dalam keterampilan berbahasa, dalam lisan maupun tulisan. Pemilihan kata yang tepat akan menentukan kejelasan dari makna, kaidah gaya bahasa, dan keefektifan dalam komunikasi. Dengan menguasai diksi, seseorang tidak hanya dapat berkomunikasi dengan jelas, tetapi juga dapat menyentuh perasaan, memengaruhi pikiran, dan membangun suasana tertentu dalam komunikasi. Oleh karena itu, kemampuan memiliki kata yang sesuai merupakan keterampilan dasar yang perlu dilatih dalam penulis maupun dalam berbicara. Baik, itu presentasi dari saya tentang diksi atau pemilihan kata. Baik dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.